warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rosdiana Sabudin, SPOG. Hari ini kita akan membuat video mengenai pemeriksaan ginekologi yang diharapkan dapat menjadi acuan atau pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran dan profesi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Waalaikumsalam, silahkan duduk Ibu. Ibu, saya Dr. Rosdiana Sabudin, spesialis obstetri dan ginekologi yang saat ini bertugas di Polri. Boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Titin. Ibu Titin. Umurnya berapa Ibu? 30 dok. 30 tahun. Boleh tahu Ibu keluhannya apa sekarang? Dok, keputihan. Oh, keputihan. Keputihannya sudah berapa lama Ibu? Sudah 2 minggu dok. Oh, kurang lebih 2 minggu. Bagaimana keputihannya Ibu? Warnanya apa? Putih, kuning, kuning, warna kuning. Ada rasa gatal Ibu? Ada dok. Gatal. Berbau? Enggak. Kental. Keputihannya kental. Keputihannya kental. Boleh tahu Ibu sudah punya anak berapa? 2 dok. 2. Selama ini keputihannya baru pertama kali dirasakan atau sudah pernah dirasakan sebelumnya? Baru pertama kali dok. Baru pertama kali. Kalau Ibu berhubungan dengan suami, apakah ada keluar darah? Tidak ada. Tidak ada. Selama ini haidnya teratur? Tiap bulan dapatnya? Oh iya. Gangguan kencing ada? Nyeri kalau kencing berkemih? Tidak ada? Buang air besar? Tidak ada? Tidak ada. Ibu ada riwayat pakai KB? Tidak ada. Tidak ada. Oh iya. Ibu, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi namanya Ibu untuk memeriksa keadaan organ kewanitannya Ibu, yaitu kemaluan dan mulut rahimnya Ibu, untuk memeriksa dengan menggunakan alat. Mungkin pemeriksaan ini tidak terasa sakit, tapi membuat Ibu merasa mungkin tidak nyaman karena menggunakan alat yang dimasukkan ke organ kewanitannya Ibu, tapi akan didampingi oleh perawat. Jadi Ibu berusaha untuk rileks. Jadi apa Ibu bersedia? Bersedia dok. Ya. Tujuan pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat apakah ada kelainan di organ kewanitan Ibu atau di kemaluan Ibu dan di mulut rahimnya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Saya lakukan pemeriksaan ini? Iya dok. Iya. Silakan Ibu, kalau begitu Ibu buang air kecil dulu, kemudian lepas pakaian dalamnya, lalu berbaring ke tempat tidur. Setelah melakukan anamnesis dan inform konsen kepada pasien disuruh berbaring ke meja ginekologi. Ibu, silahkan Ibu berbaring ke meja pemeriksaan, meja ginekologi. Kemudian kedua kakinya bertumpu di tumpuan kaki sehingga dalam keadaan posisi litotomi. Kemudian kita arahkan lampu sorot, kita nyalakan dan arahkan ke aspektus genitalia dari pasien. Kemudian setelah itu kita menyiapkan alat. Sebelum melakukan pemeriksaan ginekologi, kita menyiapkan alat yang akan digunakan sebagai berikut. Spekulum cocor bebek dengan berbagai ukuran, Fenster klem panjang, kom, kasa dengan cairan antiseptik, sarung tangan steril, dan bila diperlukan bisa menggunakan lubricating jelly. Setelah alat dan pasien siap, kemudian kita melakukan cuci tangan. Lalu kemudian kita buka kain penutup perut Ibu, kemudian kita lihat perut Ibu, bagaimana keadaan perut Ibu, apakah ada massa, apakah ada benjolan, apakah ada bekas parut operasi atau tidak, apakah ada tanda-tanda inflamasi atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan luar daerah perut Ibu, apakah ada massa, ada benjolan atau ada defense atau tidak. Setelah itu kita melakukan cuci tangan ulang kembali. Setelah cuci tangan, kita menggunakan sarung tangan steril. Kemudian kita duduk di depan genitalia Ibu
dan melihat sambil melihat keadaan vagina ibu, apakah ada massa, apakah ada lesi, apakah ada jaringan parut, apakah ada inflamasi. Pertama-tama kita membersihkan daerah genitalia ibu dengan menggunakan kasa dan cairan antiseptik dari atas ke bawah. Kemudian dibuang ke tempat sampah medis. Kemudian bisa kita lakukan lagi, ulang lagi dari atas ke bawah sampai ke dalam, kemudian di kiri kanannya. Lalu kita buang ke tempat sampah medis. Kemudian kita perhatikan labium maius, apakah ada dan sekitar daerah vulva dan perineum, apakah ada jaringan parut, ada lesi, ada massa atau ada benjolan. Kemudian kita menggunakan dua jari membuka labium maius, melihat keadaan labium minus, keadaan klitoris, keadaan orifisium uretra externum, introitus vagina, apakah ada kelainan, ada lesi, ada massa, ada benjolan, ada inflamasi, atau ada kelainan lain. Kemudian kita palpasi labium minus untuk melihat, untuk mengetahui apakah ada benjolan, ada massa di daerah kelenjar Bartolini kiri dan kanan. Jika ada massa atau benjolan, kita lihat permukaannya rata atau tidak, permukaannya berbenjol-benjol tidak, konsistensinya padatkah, kistik, ukurannya berapa, dan apakah ada nyeri atau tidak. Kemudian kita juga bisa memeriksa kelenjar scan yang berada di tepi kiri kanan uretra dengan jari telunjuk itu menghadap ke atas dan menekan sedikit ke arah uretra untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan in speculo dengan menggunakan spekulum cocor bebek. Caranya, spekulum cocor bebek kita pegang dengan menggunakan tangan kanan di antara jari telunjuk dengan ibu jari. Kemudian kita masukkan jari telunjuk ke arah vagina, sedikit menekan ke arah bawah. Kemudian masukkan spekulum cocor bebek ini dalam keadaan miring. Setelah masuk sebagian, jari telunjuk boleh dikeluarkan dan kemudian spekulum cocor bebek diputar kurang lebih 90 derajat. Kemudian kita buka dan mencari mulut rahim sampai tampak mulut rahim dengan jelas. Kemudian setelah mulut rahim tampak dengan jelas, kita kunci spekulum cocor bebek. Setelah itu kita melihat keadaan vagina, dinding vagina, apakah ada massa, ada lesi, ada benjolan, ada inflamasi atau tidak. Kemudian kita melihat ke arah mulut rahim atau porsio, apakah bagaimana warnanya? Warnanya apakah merah muda, apakah ada kebiruan atau ada erosi porsio. Kemudian kita lihat permukaannya, apakah licin, berbenjol-benjol, ada kista, ada massa. Kemudian kita juga melihat apakah di orifisium uteri externum, apakah ada massa, apakah ada keluar darah atau ada keluar keputihan. Kita juga melihat di sini di porsionya apakah ada keputihan atau tidak. Di serviksnya apakah ada radang atau tidak. Tampak dengan jelas porsio. Kita melihat keadaan dinding vagina, apakah ada massa, ada lesi, ada benjolan, ada inflamasi atau tidak. Kemudian kita menilai mulut rahim atau porsio, apakah ada keputihan, ada massa, ada lesi atau ada inflamasi. Kemudian jika terlalu banyak sekret atau fluxus, kita bisa membersihkan dengan menggunakan kasa. Secara pelan-pelan. Kemudian buang di tempat sampah medis. Setelah itu kita nilai porsio, bagaimana permukaannya, apakah licin atau ada massa, ada berbenjol-benjol atau tidak, warna porsionya berwarna pink muda atau kebiruan. Kemudian kita lihat apakah ada
sekret atau ada keputihan di sekitar mulut rahim. Kemudian kita juga melihat orifisium uteri externum, apakah ada massa, ada polip, ada benjolan atau ada yang keluar berupa darah atau fluxus. Setelah kita nilai keadaan dinding vagina dan mulut rahim atau cervix, kemudian kita melepaskan spekulum cocor bebek dengan cara kita buka kuncinya sehingga kedua bilahnya tertutup. Kemudian dengan cara yang kita memegang di antara telunjuk dan jari tengah, kemudian kita putar kembali sehingga posisinya menjadi miring, kemudian kita keluarkan secara perlahan dan kemudian spekulum cocor bebeknya kita letakkan di larutan klorin. Setelah melakukan pemeriksaan in speculo dengan spekulum, kita melakukan pemeriksaan bimanual dengan posisi berdiri. Bisa berada di depan ibu atau di samping kanan ibu. Kemudian kita memasukkan kedua jari telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina ibu. Kemudian tangan kiri kita berada di suprasimfisis ibu. Kemudian secara perlahan-lahan kita buka labium maius, kemudian kita masukkan jari tengah, lalu kemudian jari telunjuk secara perlahan-lahan. Kita nilai dinding vagina, apakah ada massa, apakah ada benjolan, ada nyeri tekan, ada lesi. Kemudian kita menilai cervix atau mulut rahim. Bagaimana konsistensinya, bagaimana ukuran cervix, bagaimana permukaannya licin, rata atau berbenjol-benjol, apakah ada nyeri goyang porsio atau tidak. Selanjutnya kita menilai uterus dengan cara menekan sedikit tangan kiri di atas suprasimfisis, kemudian kita menilai ukuran uterus, konsistensi, posisinya uterus, apakah dia antifleksi atau retrofleksi, apakah ada massa atau benjolan. Kemudian kita menilai adnexa kiri dan adnexa kanan. Tangan kita pindahkan ke fornix lateral kiri. Kemudian tangan kiri juga kita pindahkan agak ke sisi kiri bawah perut ibu. Kemudian kita menilai apakah ada massa, apakah ada benjolan, apakah ada nyeri tekan. Kemudian kita pindahkan ke adnexa kanan. Untuk menilai adnexa kanan, kita pindahkan kedua jari telunjuk dan jari tengah ke fornix lateral kanan. Tangan kiri juga kita pindahkan ke sisi kanan bawah perut ibu. Kemudian kita menilai adnexa kanan, apakah ada massa, ada benjolan, ada nyeri tekan. Kemudian kita nilai cavum Douglas. Cavum Douglas itu apakah ada bombans atau ada massa. Kemudian kita keluarkan jari dan kita lihat apakah ada sekret yang menempel di handscoon atau sarung tangan. Kemudian setelah itu kita membersihkan kemaluan ibu dengan kasa dan cairan antiseptik dari atas ke bawah dan kita membuang ke tempat sampah medis. Setelah dilakukan pemeriksaan, sarung tangan dilepaskan, kemudian diletakkan di dalam larutan klorin. Nah, Ibu, pemeriksaannya sudah selesai, Ibu ya. Silahkan Ibu bangun dan pakai pakaiannya. Nanti saya akan jelaskan hasil pemeriksaannya. Ibu, silahkan Ibu. Ibu, dari hasil pemeriksaan yang saya dapatkan tadi, memang saya dapatkan ada keputihan di mulut rahimnya Ibu, berwarna kekuningan, kental, tapi saya tidak mendapatkan ada kelainan di vaginanya Ibu, di kemaluan, di dinding kemaluan, dan mulut rahimnya Ibu. Tetapi untuk mengetahui lebih lanjut diagnosis apa yang menyebabkan keputihan tersebut, maka saya anjurkan untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Ada yang ingin Ibu tanyakan? Masih ada yang ingin Ibu tanyakan? Sudah. Oh iya. Kalau begitu, kalau Ibu bersedia untuk dilakukan tindakan pap smear, nanti Ibu datang kontrol kembali. Oke, Dok.